warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang turunan trigonometri. Rumus dasar untuk turunan trigonometri yang pertama adalah kalau ada Z sama dengan sin E, maka turunan pertama dari sin itu adalah cos E. Sedangkan yang kedua, jika ada Z sama dengan cos E, maka turunan pertama dari cos adalah min sin E. Sekarang nomor 3, kalau kita ingin mencari turunan dari tangan itu bagaimana? Misalkan dari Z sama dengan tangan E, maka turunan pertamanya apa gitu ya. Maka dari sini nanti kita akan menurunkan rumus untuk turunan tangan E. Sekarang diperhatikan, kalau ada Z sama dengan tangan E itu bisa kita tulis di sini adalah sin E dibagi dengan cos E. Sekarang berdasarkan rumus bahwa kalau ada Z sama dengan U per V, ya, maka turunannya Z itu rumusnya adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Ini adalah rumus turunan pada waktu kita belajar turunan fungsi aljabar. Sekarang kalau begitu, kalau ada Z sama dengan tangan E bisa ditulis sin E per cos E itu, maka yang atas U-nya di situ kita tuliskan di sini adalah sin E. U sama dengan sin E, maka turunan daripada U itu sendiri siapa berarti? Cos E gitu ya. Nah, ini cos E. Kemudian yang bawah itu namanya kan V. Berarti V-nya di situ adalah cos E. Maka turunan pertama dari cos adalah sini apa turunannya? Min sin E. Min sin E. Nah, sekarang mari kita masukkan ke dalam rumusnya sehingga Z aksennya itu nanti, maka kita tuliskan di sini adalah U aksen V min UV aksen dibagi dengan V kuadrat. Nah, kita masukkan sama dengan di situ U-nya siapa? Sin E ya. U-nya sin E. Terus U aksennya siapa? Cos X, sorry ya. Cos X di sini. Sini adalah cos E. Nah, kalikan V. V-nya siapa? Cos E. Nah, cos E dikurangi U-nya sin E kalikan dengan V aksennya adalah min sin E. Kalikan min sin E dibagi dengan V kuadrat. V-nya siapa? V-nya adalah cos. Di sini adalah cos kuadrat gitu. Nah, sekarang kita sederhanakan, cos E kali cos X berarti apa? Cos kuadrat E gitu ya. Terus min sin X kalikan min sin X berarti plus sin kuadrat E. Nah, kemudian cos E kuadrat bisa ditulis dengan cos kuadrat E. Oke, dari sini berarti sama dengan cos kuadrat E ditambah sin kuadrat E. Kita tahu bahwa sudut istimewa itu kalau ada sin kuadrat E ditambah dengan cos kuadrat E itu nilainya berapa? 1. Nah, sehingga kalau begitu cos kuadrat E tambah sin kuadrat E berapa? 1. Berarti 1 dibagi dengan di sini adalah cos kuadrat E. Nah, sekarang kita tahu bahwa kalau ada sepercos E itu sama dengan apa? Sekan X gitu ya. Nah, kalau begitu, kalau ada sepercos ini kan berarti kan sepercos kuadrat sama artinya dengan apa? Sepercos apa? Sekan, berarti ini sama dengan sekan kuadrat E. Maka kalau begitu Z sama dengan tangan E, maka turunannya di sini adalah sekan kuadrat E itu. Ya. Sekarang bagaimana kalau berikutnya kita akan mencari yang nomor 4 adalah kalau ada Z sama dengan kotangen X. Ya.
kotangen X. Maka turunannya bagaimana? Nah, kita akan selesaikan, kita cari turunannya berdasarkan rumus tadi. Maka bahwa kalau ada Z sama dengan kotangen X, kotangen itu bisa kita tulis dengan cos X dibagi dengan sin E, ya. Kalau tangen sin per cos, kalau kotangen cos per sin. Oke, kita gunakan dengan rumus tadi, berarti yang atas itu namanya U, berarti U-nya di sini adalah cos X, ya. Maka turunannya berarti U aksennya di sini turunnya dari cos apa berarti min sin E, min sin E. Berikutnya yang bawah namanya V, berarti dia adalah sin E. Maka turunannya V, berarti V aksennya di sini adalah cos E. Karena di sini adalah pembagian U per V, maka Y aksen itu rumuskan U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. Kita masukkan di sini berarti U aksennya siapa? Min sin E. Di sini adalah min sin E, kalikan V-nya adalah sin E. Sin E, kemudian dikurangi U-nya adalah cos E. Cos E kalikan V aksennya siapa? Cos E, gitu ya, cos E. Dibagi V kuadrat, V-nya kan sin, berarti di sini adalah sin E dikuadratkan, kita terus langsung di sini sin kuadrat X, begitu nggak apa-apa, ya. Oke, ini sama dengan min sin kali sin, berarti negatif sin kuadrat E, gitu ya. Terus ini min cos kali cos berarti cos kuadrat E, gitu, dibagi dengan sin kuadrat E. Dari sini maka kita selesaikan, kita sama-sama negatif, kita keluarkan, kita faktorkan dulu negatif, kurung. Di sini adalah sin kuadrat E, berarti min kali sin dan min sin. Min kalikan apa supaya min? Oh, berarti positif di sini ya. Ini adalah cos kuadrat E dibagi dengan sin kuadrat E. Nah, sekarang berarti min tadi kalau ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan sama dengan berapa? 1 kan? 1 dibagi dengan sin kuadrat E. Ingat bahwa 1 per sin E itu sama dengan kosekan E. Maka kalau begitu sepersin ini adalah kosekan karena ada kuadratnya, berarti sama dengan min kosekan kuadrat E. Sehingga Z sama dengan kotangen E, maka turunannya adalah di sini min kosekan kuadrat E. Oke, berikutnya ya, kita akan mencari kalau ada Z sama dengan sekan X sekarang, sekan X. Maka turunannya itu apa gitu ya. Oke, kita selesaikan sekarang bahwa Z sama dengan sekan X, sekan X. Sekan tadi kan sama dengan 1 per cos gitu ya. 1 per cos X berarti ini 1 per cos X. Nah, berarti yang atas siapa dia? Yang atas berarti di sini U, yang bawah adalah V. Berarti U-nya 1. Turunannya U aksennya turunannya 1 berapa? Konstanta turunannya 0 gitu ya. 0. Sekarang yang bawah namanya V. V-nya adalah cos E. Maka V aksennya turunannya cos adalah min sin E gitu. Oke, kita masukkan berarti di sini Y aksen itu sama dengan U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat, gitu ya. Maka sama dengan di situ U aksennya berapa? 0 gitu ya. Kalikan V-nya adalah cos E begitu, dikurangi U-nya 1 ya, U-nya 1. V aksennya berapa? Min sin E. Nah, ini adalah min sin E dibagi dengan V kuadrat. V-nya kan cos ya, berarti di sini adalah cos kuadrat X ya, V kuadrat. Maka sama dengan berarti 0 kali cos X kan 0 kan, berarti ya min 1 kali sin X berarti plus sin X, berarti itu sin X dibagi dengan cos kuadrat X. Oke, berikutnya ya. Di sini kan sin X, di sini cos yang bawah kan sin kuadrat X.
Sin kuadrat X itu berarti kan ada dua, berarti cosnya di sini ya. Berarti ada apa? Cos E kali cos E gitu kan, berarti cos E kali cos E. Nah, sekarang kita tahu sin per cos itu siapa? Sin per cos di sini adalah tangen kan, berarti tangen E. Berarti ini kalikan 1 berarti kan seper apa ini? Seper cos itu siapa? Seper cos itu adalah sekan E gitu ya. Nah, sehingga kalau begitu turunan daripada sekan X tangen X sekan X. Nah, itu kalau kita bicarakan supaya mudah, berarti bisa kita tulis saja sekan E tangen E gitu. Maka turunan pertama dari sekan X di sini adalah sekan E tangen X gitu ya. Oke, berikutnya di sini yang nomor 6 adalah Z sama dengan kosekan ya, kosekan X gitu ya. Maka kalau ada Z sama dengan kosekan X itu turunannya apa gitu ya. Oke, kita turunkan berdasarkan rumus-rumus sebelumnya ya. Kalau ada Z sama dengan kosekan E ya. Kosekan itu kan sama dengan sepersin gitu ya. Di sini ada sepersin X gitu. Oke. Nah, berarti yang atas U yang bawah V, berarti U-nya di sini adalah 1, maka U aksennya sama dengan 0 ya. Turunan konstanta angka turunannya adalah 0. Berikutnya yang bawah namanya V. V-nya siapa? V-nya di sini adalah sin X. Maka turunan daripada sin di situ adalah cos E begitu. Turunan adalah cos E. Sehingga Z aksennya rumusnya tadi adalah U aksen V dikurangi UV aksen dibagi dengan V kuadrat gitu. Nah, kita substitusikan. U aksennya siapa? U aksennya adalah 0. Kalikan V-nya adalah sin E begitu. Dikurangi U-nya 1. Kalikan dengan V aksen siapa? Cos E gitu ya. Dibagi V kuadrat, V-nya adalah sin, berarti sin kuadrat X. Maka sama dengan 0 kali sin kan 0 kan, berarti ini min, berarti dia adalah min cos E, begitu min cos E. Di sini adalah sin kuadrat X. Sin kuadrat X itu berarti kan sin E kalikan sin E gitu ya. Sin E kalikan sin E. Nah, sekarang kita tahu cos per sin itu apa? Cos per sin itu dia adalah kotangen X, maka di sini min kotangen X ya. Nah, sekarang sepersin ini sebetulnya tak kalikan 1 kan sama saja, artinya nggak pengaruh. Jadi sepersin itu siapa? Sepersin itu adalah kosekan gitu ya, kosekan. Nah, maka kita tulis bahwa kalau ada Z sama dengan kosekan X, maka turunnya adalah min kotangen X kosekan X. Maka kita tulis di sini min kosekan X gitu ya, kotangen E. Nah, sehingga Z sama dengan kosekan X, maka turunannya adalah min kosekan E kotangen E. Itu rumus-rumus untuk turunan trigonometri. Oke, berikutnya kita latihan soal ya, menerapkan rumus-rumus dasar dari turunan trigonometri yang telah kita turunkan tadi. Sekarang contoh 1, misalkan kalau saya di sini punya Z sama dengan sin E gitu ya, sin E ditambah dengan 3 cos E dikurangi dengan 1 misalkan. Nah, maka bagaimana penyelesaiannya ini gitu ya? Maka turunannya sama dengan ya sin E. Turunnya sin apa? Turunnya sin adalah cos. Kita tulis sekarang berarti cos E ya. Ditambah 3 konstantanya tetap. Kemudian cos, turunannya cos apa? Min sin E, berarti kalikan min sin E gitu. Nah, dikurangi 1, turunnya 1 berapa? 0 ya. Nah, 0. Maka kalau begitu Z aksennya sama dengan cos E dikurangi kan, berarti dikurangi berapa? 3 sin E. Contoh yang pertama. Sekarang kita
ambil contoh yang kedua sekarang ya. Contoh yang kedua. Kalau ada Z, misalkan di sini ada 3 sin E dikurangi dengan 2 cos E gitu ya, ditambah dengan tangen X ditambah dengan 5 misalkan. Maka turunannya berapa ini berarti? Nah, maka ini kalau kita selesaikan, maka penyelesaiannya Z aksennya sama dengan 3 sin X ya. Turunannya sin apa? Cos ya, berarti 3 cos E begitu dikurangi 2. Cos X turunannya adalah min sin E, berarti min sin E. Nah, ditambah tangen X, dilihat tangen X turunannya apa? Sekan kuadrat E ya, sekan kuadrat E ditambah turunannya konstanta adalah 0. Maka Z aksennya di sini sama dengan 3 cos E min 2 kalikan min sin X, berarti plus ya, 2 sin E ditambah dengan sekan kuadrat E gitu ya. Nah. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. Kalau saya punya Z sama dengan di sini adalah sin E dikurangi 2E ditambah dengan E kuadrat. Nah, sekarang kita kombinasikan dengan aljabar ya. Oke, maka ini penyelesaiannya adalah, maka Y aksen sama dengan sin, turunannya adalah cos ya, cos E, gampang. Nah, sekarang min 2E, kita ingat rumus-rumus turunan aljabar dulu. Kalau ada Z sama dengan AX pangkat N, berarti turunannya itu kan sama dengan A kali N, X pangkatnya dikurangi 1 gitu ya. Kalau ada Z sama dengan AX saja, maka turunannya kan sama dengan A gitu. Kalau ada Z sama dengan A, maka turunannya adalah 0. Nah, ini adalah rumus-rumus untuk turunan aljabar. Oke, sekarang kalau ada min 2x, berarti kan pakai rumus ini kan, berarti kalau begitu min 2x itu turunannya berapa? Oh, berarti min 2 ya, min 2 ditambah X pangkat 2. Nah, berarti pakai rumus yang pertama. Berarti sini A-nya 1, X, N-nya 2. Berarti 1-nya tetap, 2-nya turun. 2 E pangkat. Nah, ini pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1 berapa? 1 gitu ya, 1. Like 1 nggak usah ditulis gitu ya. Sudah selesai. Berarti turunan daripada sin X dikurangi 2X ditambah X kuadrat itu cos X dikurangi 2 ditambah 2X. Nah, sekarang ganti contoh yang keempat sekarang. Contoh yang nomor 4 gitu ya. Kalau saya punya Z sama dengan 4 cos E gitu ya. Terus di sini adalah ditambah dengan 5E ditambah dengan 3X kuadrat. Oke, maka bagaimanakah itu nanti penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya ini nanti adalah berarti 4 cos X turunan adalah min sin X. Nah, kemudian ditambah 5X turunannya berapa? 5 gitu ya. Ayo ini ya. Oke, ditambah dengan 3X kuadrat, berarti 3-nya tetap, 2-nya turun, pangkatnya dikurangi 1. 2 dikurangi 1 kan 1 di sini ya. 1 gitu. Maka Y aksennya berarti berapa? Min 4 sin E gitu ya. Ditambah 5 ditambah 6E. Nah, oke, itu. Sekarang ganti contoh yang nomor 5 ya. Kalau saya punya Z sama dengan misalkan di sini ada sin E gitu ya, sin E kalikan 3 ditambah sini adalah 2 per cos E gitu ya, per cos E. Nah, maka bagaimanakah penyelesaiannya ini nanti? Oke, maka kita selesaikan sekarang. Nah, ini tidak langsung kita turunkan, kita kalikan dulu ya. Ini kali-kali ini berapa? Berarti ini 3 sin E gitu ya, 3 sin E, 3 sin E.
ditambah ini kita kalikan dengan itu. Berarti berapa itu? Ditambah 2 ya. Di sini adalah sin E per cos E gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita selesaikan lagi. Z sama dengan 3. Di sini adalah sin E ditambah 2. Nah, sekarang dilihat sin per cos apa? Tangen lo. Berarti di sini adalah tangen E gitu. Nah, sehingga dari sini biar baru kita menurunkan, maka turunannya sama dengan 3. Turunannya sin apa? Cos. Berarti sini adalah cos E gitu. Nah, ditambah 2. Tangan X apa tadi? Turunannya sekan kuadrat. Oke, di sini adalah sekan kuadrat. Selesai ini ya. Sudah.